Tahu dong body aduhainya Maria Vania. Oh, tapi ternyata nih yang bersangkutan ternyata masih belum puas dengan tubuhnya yang sudah indah itu. Kenapa? Nanti kita cari tahu. Kemudian ada lagi Valerie Tivanka. Nah, kalau Valerie ini ya, walaupun di masa pandemi ternyata masih rajin merawat kecantikannya di sebuah klinik kecantikan. Kalau dari makanan minuman udah pasti sehat. Kalau misalkan mau minum itu yang kelapa hijau murni tanpa gula. Terus juga kurangin makanan yang berlemak. Mendingan lebih banyak ke sayur, buah. Terus juga konsumsi vitamin C itu wajib 500 sampai 1000 mg. Terus olahraga udah pasti kayak seminggu minimal 3 kali. Lebih bagus lagi kalau 5 kali. Gitu sih. Simpel aja sebenarnya, dan yang paling penting selalu positive thinking, jangan stres, bawa santai aja. Ini jadi kayak gimana sih caranya biar bisa sehat gitu kan. Kenapa maksudnya bersyukur udah makin banyak orang yang makin ngeh dengan pentingnya kesehatan gitu kan. Karena kalau badan kita sehat ini kan untuk investasi entar kita umur 60, 70. Tapi kenapa baru sekarang gitu loh. Lebih baik kan mencegah daripada mengobati ya. Jadi lebih baik dari sekarang kita juga terapin nih buat yang ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah yang punya anak kecil, ayo mulai diterapin untuk hidup sehat, jangan terlalu banyak gula gitu kan, karena banyak banget yang masih muda udah kolesterol, itu disayangin banget, diabetes. Dan juga kamu makannya sehat, jadi kayak kurus atau langsing itu bonus, tapi yang penting kita sehat, organ dalam kita semuanya sehat dulu gitu loh. Terus kalau misalkan nyari kurus sih gampang sebenarnya, nggak usah makan aja, tapi kan jatuhnya sakit, malah keluar uang lebih banyak gitu loh. Jadi yang penting kita dalamnya dulu kita sehatin, baru kok itu akan ngikutin kayak seksi atau badan yang lebih kencang atau kulit lebih bagus, itu bonus menurutku. Sebenarnya udah pasti aku nggak ada puasnya ya kalau ditanya. Aku pasti pengen lebih ngurangin lemak aku, tapi orang-orang pasti akan bingung gitu loh, lemak di mana lagi sih? Tapi yang namanya manusia nggak pernah puas kan. Aku merasa masih ada, karena bagi aku susah. Aku kan natural nih, aku tanpa minum kayak susu protein ataupun suplemen otot lainnya. Jadi bagi aku ini agak susah untuk membentuk otot yang benar-benar nggak ada lemak. Nah tapi dari secara keseluruhan aku udah bersyukur karena ini yang udah hasil aku 7 tahun, aku fitness, aku makan sehat. Ya tapi kalau misalnya dibilang masih belum puas, masih. Jadi itu tadi aku pengen kebentuk otot yang bener-bener gak ada lemak. Cuma kan susah karena kan aku alami gitu kan. Gitu aja sih. Tubuh kita itu ini ya luar biasa banget. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan tubuh kita jika ganti-ganti diet. Jadi aku selalu ganti diet. Aku coba diet yang baru. Kayak kemarin aku sampai sekarang nggak pernah makan nasi 7 tahun kan. Terus aku juga puasa bisa 21 jam, 17 jam. Nah aku lagi coba diet untuk potong kaloriku hanya 1200 sehari, itu agak ekstrim. Nah aku pengen lihat apa yang terjadi dengan bentuk badanku gitu. Dan ternyata itu kebukti lemakku banyak banget berkurang gitu. Jadi aku selalu coba-coba hal baru. Aku nggak konsultasi, tapi aku pelajari dulu di Google, di YouTube, kan itu banyak banget ya dokter-dokter yang sharing juga tentang ilmu mereka. Nah itu baru aku aplikasiin ke diri aku. Kalau seandainya berhasil, aku akan sharing juga sama teman-teman semua, mungkin lewat YouTube aku gitu kan. Jadi aku coba dulu, baru aku kasih tahu ke orang lain. Hai guys, aku udah selesai konsultasi sama dokter dan aku hari ini akan treatment peeling dan laser karena muka aku ada banyak flek-flek hitam tadi hasil konsultasi sama dokternya. Jadi nanti kalian ikuti treatment aku terus ya. Untuk kafal sendiri aku kasih peeling dulu pertama.
kedua laser. Lasernya itu fungsinya untuk wajahnya biar lebih cerah dan lebih glowing, dan ada beberapa freckles sih di mukanya, jadinya untuk mengurangi itu. Kegunaannya yang tadi yang untuk glowing, terus untuk mengurangi pori-pori, terus kelenjar minyak, sama dia fungsinya untuk memudarkan. Kalau untuk kulitnya Kafal sendiri sih sebenarnya dia udah bagus ya gitu. Sebenarnya kalau dulu awal-awal kayak pas belum happening banget skincare, itu aku rajin banget ke klinik karena kayak facial dan lain-lain gitu. Cuma kalau sekarang karena udah rajin skincarean, udah banyak juga kan list-list skincare yang bagus, yang lokal maupun yang high-end brand gitu. Jadi sekarang muka aku udah nggak terlalu banyak masalahnya, tapi mungkin karena yang tadi banyak freckles gitu. Enggak sih, kalau sebutuhnya aja sekiranya kayak udah lama banget nggak ngerawat wajah sama dokter gitu, pasti aku datang. Tapi kalau nggak butuh juga sebenarnya di rumah bisa sih kayak ngerawat diri sendiri gitu. Tips dari aku, pagi-pagi jangan lupa minum air putih yang banyak, sebelum tidur juga minum air putih yang banyak, vitamin juga jangan lupa, apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Sama olahraga. Hai guys, aku udah selesai treatmentnya. Thank you banget udah nemenin aku hari ini. Lihat muka aku sekarang udah jauh lebih fresh dan lebih glowing. See you. Ternyata yang udah bohai, yang udah seksi aja masih merawat diri, ya kan? Begitu juga dengan yang udah cantik masih terus merawat diri juga. Artinya kita juga ya jangan cepat puas, karena yang namanya perawatan ya harus continue. Oke, tetap selalu cantik, bahagia lahir batin. Masih ada lagi dong cerita dari selebriti Indonesia lainnya di Selebriti. Jadi masih mau lihat? Oke, setelah yang satu ini.